Bapak yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Pak Tarono, yang saya hormati Pak Iksan sebagai operator sekolah, serta anak-anakku kelas 12 yang Ibu banggakan, yang Ibu sayangi. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam rangka sosialisasi, verifikasi dan validasi data individu 15 Bandar Lampung. Mudah-mudahan acara kita ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, anak-anakku dan Pak Iksan, kita buka acara ini bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu ini ya pemaparan ya Pak Iksan, pemaparan terkait validasi ya, data dan verifikasi ya Pak Iksan untuk data peserta didik kepada Pak Iksan dipersilakan. Ya Pak Iksan, terdengar suara saya? Terdengar Bu, terdengar. Memang agak putus-putus, tapi terdengar dengan. Ya silakan Pak Iksan. Dipersilakan Pak Iksan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Kurikulum, Bapak Tarono, kemudian ada Ibu Marfilia selaku Wakil Humas, dan anak-anak semuanya yang Bapak cintai. Oh iya, ada Bapak Rifki ini ya, kalau tidak salah, cuman belum menunjukkan suaranya ini beliau, di Pak Rifki. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Rifki, semoga sehat-sehat keluarga di sana ya. Oke. Baik, kita langsung ke fokus rencana kita, acara kita pada malam hari ini, yaitu sosialisasi atau informasi tentang verifikasi dan validasi data peserta didik untuk sekolah kita SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Anak-anak semuanya yang kami sayangi, ada beberapa hal yang sangat krusial yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah semenjak diterbitkannya Kepres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data, Kepres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data, maka semua instansi yang ada di bawah kepresidenan, terutama instansi Kementerian Pendidikan, kemudian instansi catatan sipil dan seterusnya, mengikuti aturan untuk melakukan satu data. Mulai diterbitkannya Kepres tersebut, kita juga terkena imbas anak-anak semuanya ya. Jadi semuanya diberlakukan satu data. Nah, anak-anak semuanya satu data yang dimaksud tersebut apa? Untuk kita siswa, peserta didik dan PTK sebenarnya ya, PTK dan peserta didik, satu data yang dimaksud untuk kita siswa, untuk anak-anak semuanya yang siswa adalah data peserta didik. Satu data yang dijadikan acuan mulai Kepres tersebut terbit adalah data identitas siswa yang bersumber dari data Disdukcapil atau secara aplikasi itu disebut dengan data SIAK. Suara saya terdengar anak-anak ya? Ya. Ya. Bu Marfi, suara saya terdengar ya? Dengar Pak Iksan. Kita lanjutkan anak-anak semuanya. Selama ini kami sudah berusaha memvalidasi, memverifikasi data peserta didik, terutama data yang sekarang ini anak kelas 12. Selama ini kami menggunakan acuan untuk verifikasi data ijazah dari ijazah SD, kemudian ijazah SMP, dan data pendukung lainnya, termasuk KK dan akte. Tapi dari sekian banyak dokumen resmi tersebut, kami selama ini menganggap data yang primer itu adalah data ijazah SD dan ijazah SMP. Seluruh siswa kami, seluruh siswa kita sudah kita verifikasi dan validasi, dan 99,9% sudah sama dengan ijazah SMP-nya. Begitu ada Kepres tentang satu data, ini terjadi suatu masalah yang sangat rumit. Masalahnya adalah
ketika seluruh data yang ada di Dapodik yang sudah kita verifikasi sesuai dengan ijazah SD dan ijazah SMP anak-anak, sekarang dari Kementerian Pendidikan mengarah kiblatnya data yang dianggap primer atau data utama adalah data yang bersumber dari data catatan sipil atau Disduk Capil ya. Ini ternyata efeknya cukup besar. Dari statistik data kita di SMA Negeri 15 Bandar Lampung, 55% data kita itu siswanya berbeda dengan data Disduk. Jadi makanya sangat perlu sekali malam hari ini anak-anak semuanya untuk berkumpul, pentingnya untuk mendapatkan informasi ini. Mulai Kepres tersebut terbit untuk kedepannya, dan kita sudah lihat dari 2 atau 19, 20, 21, berarti 2 tahun berjalan, untuk kegiatan-kegiatan setelah siswa lulus semuanya menggunakan data dari Disduk. Misal siswa yang mau mendaftar SNMPTN itu menggunakan NIK yang terdata di Disduk Capil. Kemudian siswa yang mau mendaftar KIP kuliah, maka NIK-nya harus sudah terdata dan valid di Disduk Capil. Termasuk untuk daftar kedinasan, daftar CPNS, P3K dan seterusnya, semuanya data harus NIK harus valid dan terdata di Disduk Capil. Saat ini Kementerian Pendidikan sudah melakukan proses penyingkronan atau pemadanan data dari data Kementerian Pendidikan dan data dari Disduk. By system itu sudah dilakukan besar-besaran di server Kemdikbud dengan Disduk Capil. Data yang ditarik tentunya adalah data yang sekarang berada di Disduk Capil, ditarik kemudian disalin, dikopi ke data Kementerian Pendidikan. Seperti kami sampaikan tadi, setelah Kementerian Pendidikan melakukan pemadanan data atau penarikan data dari Disduk untuk sekolah kita SMA Negeri 15 Bandar Lampung, 55%. Secara angka dari 858 Bu ya, Bu Marfi, jumlah siswa kita. Mohon izin Bu Marfi, agak lupa saya, 881 ya, 881 terakhir. 881 ya. Mas Ihsan, harusnya ini semua wali kelas harusnya hadir di sini harusnya. Mungkin kita schedulein waktu. Jadi kelas tahu semua. By Dapodik ini 885. 881 ya, kurang lebih 88. Oh, 88. Iya benar. By Dapodik 885. Ya. Kemudian ini sambil mungkin saya share. Nanti aja ya. By Dapodik itu 885 dan by validasi atau penarikan pemadanan dengan Disduk itu jumlah yang belum sama dengan data Disduk adalah berjumlah 474. Jadi 55%, kurang lebih 55%. Semoga yang hadir di sini datanya valid semua gitu ya. Atau datanya sudah sama dengan Disduk gitu. Nah, anak-anak semuanya, kesulitan kami pihak sekolah, kesulitan saya, kalau selama ini kan kami gampang tinggal melihat ijazah, oh misalkan namanya Indri Yunianti, misalkan pakai I, di ijazah pakai Y misalkan, itu tinggal kita ketik, kita ganti, kita sesuaikan dengan ijazah, itu clear. 99,9% kita sudah sama dengan ijazah SMP semua. Mungkin ada 1-2 yang memang dari something trouble itu kita anggap sudah plan B-nya gitu ya. Tapi secara umum itu sudah kita samakan semua dan kita cek one by one gitu. Untuk masalah yang rumit adalah perbaikan data Disduk itu harus dilakukan oleh orang tua peserta didik atau dari pihak siswa. Jadi siswa-siswi semua kami undang ke sini, mohon kesadarannya mulai malam ini ya, untuk pertama memeriksa data yang ada di kartu keluarga itu disesuaikan dengan ijazah. Pertanyaannya Pak, jadi kalau ada data yang beda antara ijazah dengan KK, mana yang mau kita pakai Pak? Bapak menyarankan data yang kita anggap benar, tetap data yang ada di ijazah. Misal di ijazah tertulisnya Muhammad Iksan, itu di ijazah, di KK-nya M Iksan. Maka Bapak menyarankan nama yang benar, anggap aja yang di ijazah yaitu Muhammad Iksan. Sedangkan di KK atau di Disduknya itu M Iksan, itu silahkan diperbaiki untuk mengikuti, menyesuaikan dengan ijazah. Beberapa bulan yang lalu dari Koordinator Pendataan Provinsi sudah berkoordinasi dengan Disduk Capil,
untuk jenjang SD, SMP, SMA yang ingin memperbaiki data di Disduk Capil itu bisa melampirkan ijazah ke Disduk Capil, melampirkan ijazah baik SD bagi yang masih SMP dan bagi yang sudah SMA bisa melampirkan ijazah SD dan SMP-nya untuk perbaikan identitas utama yang ada di ijazah. Jadi secara koordinasi di level kementerian di level provinsi sudah ada koordinasi dengan Disduk Capil. Tinggal semuanya dan pihak orang tua untuk monggo mulai sekarang juga melakukan minimal cek and recheck ya, apakah data tersebut sudah sama atau belum antara kakak dengan data yang ada di ijazah. Integritas atau data apa saja anak-anak semua yang perlu diperiksa untuk siswa, data yang dipadankan atau disamakan dengan Disduk. Yang pertama adalah nama. Jadi usahakan nama itu sama persis, penulisannya sama persis. Kalau Muhammad nulisnya M-nya 1, ya samakan M-nya juga 1. Kalau Muhammad M-nya 2, maka usahakan penulisan di Disduknya, di kakaknya juga M-nya 2, gitu ya. Jangan dibuat beda. Pak, bagaimana kalau satu huruf besar, satu huruf kecil? No problem, tidak masalah kalau huruf besar dan huruf kecil. Setelah pertama nama, yang kedua yang perlu yang dipadankan adalah tempat lahir. Tempat lahir. Penulisan huruf besar kecil tidak masalah, tetapi kalau bisa jangan pakai yang disingkat. Misalkan Bandar Lampung, di ijazahnya Bandar Lampung, di KK itu banyak yang ditulis B Lampung atau Balam. Atau malah berbeda jauh. Berbeda jauh Bandar Lampung dengan Natar misalkan. Tahun lalu aku menemukan satu siswa, ya. Tahun kemarin ada satu siswa yang ada perbedaan data antara ijazah dengan kakak itu bedanya 180 derajat. Nama beda, bedanya sangat jauh, kemudian nick-nya juga beda, tanggal lahirnya beda, dan tempat lahirnya pun beda. Dan itu baru disadari dia ketika anak tersebut sudah SMA. Gitu. Tapi ya jalan satu-satunya memang ya harus ke Disduk untuk diperbaiki. Anak-anak masih terdengar, Bu Marfi, suara saya? Masih, Pak Ihsan. Iya, bisa dilanjut. Mungkin mohon maaf yang suara saya terputus-putus, tadi ada yang chat. Mungkin sinyal saya lanjut ya. Tadi nama, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir, ya usahakan sama persis, jangan sampai beda walaupun satu tanggal lahir. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin itu pastikan sama. Jadi saya ulang kembali, anak-anak yang perlu diperiksa untuk data siswa, satu nama, yang kedua tempat lahir, kemudian berikutnya tanggal lahir, berikutnya jenis kelamin. Data berikutnya yang data sekunder. Data sekunder itu boleh dipadankan tapi tidak terlalu krusial, yaitu nama ibu. Nama ibu itu data sekunder yang perlu dipadankan tapi sifatnya tidak wajib. Tapi kalaupun berbeda ya jangan terlalu beda. Misalkan nama ibunya Marfilia dengan Painem gitu Bu Marfia, itu kan beda total. Mungkin kalau nama ibunya mirip-mirip masih mungkin, Marfilia Arum Sayekti dengan Marfilia AS gitu, itu masih mungkin, masih dianggap logis. Artinya data sekunder ini kalau beda-beda dikit ya masih wajar, tapi kalau bedanya sudah benar-benar beda total ya mohon untuk segera diperbaiki gitu ya. Tapi ini data sekunder. Sekali lagi yang data primer yang benar-benar anak-anak semuanya harus cross check adalah satu nama siswa, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir, dan jenis kelamin. Saya ulang lagi anak-anak ya, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin. 4 identitas ini. Untuk data sekundernya itu nama ibu. Nama ibu usahakan penulisan di Disduknya ya tidak terlalu jauh dengan realitanya gitu ya. Saya ulang lagi, misalkan nama ibu aslinya Marfilia Arum Sayekti ya ditulislah sama, di kakaknya itu tertulisnya Marfilia Arum Sayekti. Jangan di kakaknya dituliskan namanya, mohon maaf, misalkan Putri Maharani misalkan gitu ya, itu kan beda total gitu. Tapi kalau beda-beda dikit enggak terlalu masalah gitu, data sekunder bagi si siswa. Karena kalau memperbaiki data orang tua itu biasanya ceritanya nanti agak panjang gitu. Ya agak panjang, misalkan orang tuanya PNS, orang tuanya punya urusan yang hubungannya dengan data orang tua, itu agak panjang. Jadi sifatnya sunnah gitu ya untuk data orang tua. Data ayah dan data ibu itu sifatnya sunnah. Sekali lagi yang wajib untuk anak-anak cross check dan pastikan data itu sama adalah data 4 entitas tadi, yaitu nama siswa, tempat lahir siswa, kemudian
tanggal lahir, dan jenis kelamin. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ada sedikit permasalahan anak-anak semuanya. Dari 2 tahun berjalan ini, proses pemadanan ini antara Disduk dengan kementerian ini berjalan tidak real time. Kadang 3 hari siswa sudah bersama orang tuanya ke Disduk, hari ini misalkan 2-3 hari sudah berubah. Data bisa ditarik dari server Dapodik Kemdikbud. Tapi kadang-kadang bisa seminggu, ada yang sebulan, bahkan ada yang sampai 4 bulan data itu baru bisa ditarik. Efeknya atau resikonya ya, kami jauh-jauh hari anak-anak semuanya ya, jauh-jauh hari dari sekarang menyampaikan ke anak-anak, jangan sampai nanti ketika dibutuhkan, misalkan anak-anak ada yang mau daftar kedinasan, polisi, dan seterusnya ya, tentara, militer, pendaftaran ke sana akan terhalang dengan permasalahan NIK-nya itu tidak valid, atau namanya beda, tanggal lahirnya beda, dan seterusnya. Jadi jauh-jauh hari monggo untuk anak-anak semuanya ya bersama orang tua atau mungkin wali murid untuk bisa memperbaiki ke Disduk. Mungkin itu yang poin-poin penting ya anak-anak semuanya yang ingin sampaikan. Mungkin ini dulu Bu, nanti anak-anak mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan dulu ke Bu Marfi. Terima kasih, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Iksan atas penjelasannya terkait data untuk ini ya Pak Iksan, untuk mereka nanti daftar di SNMPTN, semua pakai data ini ya Pak Iksan ya, data yang terlink dengan Disduk Capil ya. Tadi saya setelah dengar penjelasan Pak Iksan, yang paling wajib data yang harus dicek dengan kartu KK ya Pak Iksan, nama, tempat tanggal lahir, kemudian tanggal lahir dan jenis kelamin. Nah, kalau data sekundernya yaitu nama ibunya ya Pak Iksan ya. Jadi untuk siswa-siswa semua, anak-anakku dicek kembali di kartu kakak kalian, samakan dengan ijazah ya Pak Iksan, ijazah terakhir SMP ya. Karena untuk mengurus itu perlu waktu, tadi Pak Iksan sudah jelaskan perlu waktu. Sedangkan SNMPTN itu kita mulai di bulan Desember ya Pak Iksan? Desember paling cepat, Desember awal Januari biasanya. Awal Januari, jadi kalian coba dicek lagi, di cross check. Kadang-kadang kan nggak hal yang sepele itu, kadang-kadang ya itu tadi pada saat diperlukan udah malah terburu-buru. Jadi ingatkan, lihat lagi di rumah data kalian, samakan dengan kartu kakaknya, ijazahnya. Mungkin itu ya Pak Ihsan ya. Kalau seandainya nih Pak Ihsan ada kendala, kalau kendalanya misalnya nama orang tua gitu, atau berganti. Nah, kartu kakaknya berganti, misalnya dari Bandar Lampung rumahnya pindah ke kabupaten lain atau gimana tuh Pak Iksan? Berarti kan kita harus benarkan kartu kakak dulu ya? Untuk yang penting namanya ya sama gitu ya Pak Iksan ya. Untuk intinya kalau alamat nggak salah Bu, karena ini yang dilihat adalah posisi siswa, ya. data siswa. Jadi Siswa ya Bu, ya Pak Iksan data kakak ya, nama. Jadi untuk anak-anak yang mungkin kakaknya pindah itu tidak masalah. Cuman biasanya gini permasalahannya bukan dari sisi kakaknya sebenarnya. Tidak sinkronnya data yang tercetak dari Disduk dengan data online-nya. Jadi misal begini Bu, tahun ini saya ikut kakaknya Bu Marfi misalkan. Tahun berikutnya saya ikut kakaknya misalkan Pak Tarono gitu. Jadi data saya itu terdata di 2 kakak. Nah, sedangkan ketika di data itu dua-duanya itu datanya beda. Di Bu Marfi nama saya M Iksan. Kemudian di Pak Tarono namanya Muhammad Iksan. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau anak-anak ada yang ketemu kasus seperti ini, punya 2 kakak, pernah terdata di 2 kakak dan datanya itu beda, segera bawa kedua kakak tersebut ke Disduk. Dan katakan ke pihak Disduk bahwa data benar adalah yang versi ini gitu. Kita punya 2, mana yang benar sesuaikan dengan ijazah, dua-duanya itu nanti divalidasi oleh Disduk. Satu yang bisa di-online-kan istilahnya bahasa kita yang gampangnya. Itu yang sering kita temui Bu. Bahkan ada anak yang nick-nya punya sampai 3 gitu. Sampai 3. Jadi kita juga bingung ini yang mau dipakai yang mana kan gitu. Dan 3-tiganya itu terdata semua di Disduk gitu. Pernah ketemu seperti itu. Ya mungkin karena zaman dulu mungkin kakaknya belum online dan sebagainya kan gitu. Nah, bagi anak-anak yang mempunyai kakak lebih dari 1, mohon nanti kakaknya di-upload aja ke Siakat. Misalkan punya 2, kayak misalkan saya contohkan tadi Pak Iksan pernah terdata di kakaknya Bu Marfi, maka di-upload aja. Sudah saya tambahkan nanti di Siakat ada kartu keluarga lain, nanti di-upload aja ya. Nanti kami akan ngecek kira-kira yang saat ini terdata di Disduk, yang bisa kami tarik data yang versi kakaknya Bu Marfi misalkan atau kakaknya Pak Tarono untuk narik NIK saya kan gitu.
Ya kalau nicknya sama sebenarnya no problem, pastikan seharusnya hanya bisa satu nick gitu Bu ya. Di Disduk itu satu orang seharusnya punya satu nick, tapi mungkin ada kemungkinan kesalahan sistem dulu kala, jadi bisa terdata ada 2 nick. Nah ini kami nggak tahu mana yang valid, maka anak-anak silakan yang ada kasus seperti itu ya segera diurus ke Disduk dan pastikan hanya satu yang valid. Mungkin gitu Bu. Ya, terima kasih Pak Iksan. Untuk selanjutnya tanya jawab ya. Ibu berikan kesempatan kepada anak-anakku yang ingin bertanya terkait dengan validasi atau verifikasi data. Silakan. Saya mau nanya dari kelas 12 IPA maupun kelas 12 atau di chat deh. Boleh di chat. Ini gimana Pak Iksan? Kayaknya pada ngerti semua deh. Nggak ada masalah. Tapi biasanya ketika sudah mau daftar, nah nanti baru nanya Pak Iksan. Kok nggak sama seperti itu? Ya, silakan ada yang mau nanya. Gimana Pak Iksan? Ini nggak ada yang nanya. Apa ada info lagi Pak Iksan? Kalau seandainya ada kendala, mereka itu tadi harus ke Disucapil ya Pak, karena kita nggak bisa ininya ya, nggak bisa bantu. Kalau karena di semua data kan Ya. linknya ke Disucapil. Jadi mungkin yang baru bergabung Bu ya, ini ada sudah 50 sekian yang baru bergabung, mungkin saya ulas sedikit. Mungkin penjelasan dari saya mungkin belum ketangkap tadi ya. Untuk anak-anak yang baru, Ya, silakan Pak Iksan. mungkin sambil kalau ada yang bertanya silakan boleh nanti mic-nya dinyalakan atau langsung di chat boleh ya, sambil yang baru gabung saya ulas. Anak-anak semuanya, jadi untuk data kita, data siswa SMA 15, kelas 10, 11, 12 ini sudah kita validasi berdasarkan ijazah SD dan SMP. 99,9% sudah sama. Cuman setelah diberlakukannya keputusan Presiden tentang satu data, maka semua kementerian itu menggunakan prinsip satu data. Dan data untuk data siswa atau data penduduk itu siswa dan orang tua gitu ya. Untuk data penduduk itu data yang dianggap data primer adalah data dari Disduk, sedangkan data yang lain adalah data sekunder gitu. Termasuk efeknya adalah di Kementerian Pendidikan, data siswa itu data entitas utama siswa yang kami sebutkan tadi, data nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan 4 tadi, mohon maaf, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin ya. Itu datanya ditarik dari data Disduk Capil. Nariknya dengan menggunakan nick yang terdata di Kemdikbud. Jadi nick-nya kita input di Kemdikbud, kemudian data entitas yang 4 tadi itu ditarik dari Disduk Capil. Permasalahan yang timbul adalah ketika Kemdikbud menarik atau menyingkronkan atau memadankan, bahasanya mungkin menyingkronkan, memadankan atau menarik, data ditarik itu ternyata hasilnya dari 858 itu 474 siswa kita itu datanya berbeda atau tidak sesuai dengan data Disduk. Kami sebagai operator dan kami sebagai admin di pihak sekolah tidak bisa ngapa-ngapa Bapak Ibu, mungkin adik-adik semuanya ya, anak-anak semuanya kami tidak bisa ngapa-ngapa karena data di Disduk itu yang bisa perbaikan itu hanya siswa atau orang tua pemilik data. Maka kami minta untuk anak-anak semuanya yang baru bergabung, ini saya ulang lagi ya penjelasannya, silakan mulai sekarang dicek, kakaknya dicek, pastikan sesuaikan dengan ijazah. Jika ada perbedaan antara data ijazah dan kakak, maka anggaplah, saran dari Pak Iksan ini ya, anggaplah data yang valid, yang benar itu ijazah. Untuk kakak diperbaiki. Kenapa? Karena ijazah hanya bisa terbit sekali, kalau kakak bisa kita perbaiki kapan saja, sepanjang itu masih logis gitu ya, masih logis dan masih dapat diperbaiki. Informasi yang positif, beberapa bulan yang lalu dari koordinator Dapodik Provinsi itu sudah berkoordinasi dengan Disduk Capil bagi siswa SD, SMP, dan SMA yang ingin memperbaiki data entitas utama tadi ya, nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin itu bisa ke Disduk dengan membawa dokumen ijazah SD bagi yang SMP ya, dan bagi SMA bisa membawa ijazah SMP atau ijazah SD-nya. Itu insya Allah dilayani dan tinggal nunggu proses antri. Permasalahan yang timbul adalah data di Disduk itu tidak real time bisa ditarik oleh Kemdikbud. Kadang saya sampaikan tadi bisa 3 hari, kadang seminggu baru bisa ditarik, bahkan ada yang sampai sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan. Saya masih punya catatan ada 3 atau 5 anak yang sudah hampir setengah tahun saya tarik datanya belum bisa. Padahal kakaknya sudah dikirim ke kami, sudah diperbaiki dan sudah dicetak di Disduk. Yang seperti ini kami tidak ingin terjadi di kelas 12. Nanti tiba-tiba misalkan mau daftar polisi,
mendaftar kedinasan, datanya berubah, datanya beda atau nicknya tidak terdaftar. Baru diurus hari ini, ya kalau pas server dari Kemdikbud ke Disduknya lancar gitu ya, ditarik sehari 2 hari kemudian bisa masuk, alhamdulillah. Tapi khawatirnya harus nunggu seminggu, sebulan gitu kan. Sedangkan pendaftaran misalkan di militer atau di polisi atau kedinasan atau yang lain-lain udah keburu tutup. Itu khawatirnya seperti itu. Maka biar menghindari hal-hal seperti itu, kami meminta anak-anak semuanya mulai dari sekarang memeriksa KK, lihat nama siswa, kemudian jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, jangan sampai berbeda dengan ijazah. Dan anak-anak semuanya ya. Oh ya Bu, ada yang bertanya ini. Untuk data sekunder hanya nama ibu saja. Sebenarnya data sekunder banyak, tapi yang pembeda antara siswa yang satu dengan yang lain itu yang krusialnya, yang data sekundernya adalah nama ibu. Jadi misalkan nama Iksanuddin itu kan se-Indonesia banyak banget ya. Bisa ratusan mungkin ya namanya Iksanuddin itu. Iksanuddin yang nulisnya persis itu mungkin bisa ratusan gitu. Jadi untuk membedakan Iksanuddin yang saya dengan Iksanuddin yang lain itu mungkin dengan mencantumkan nama ibu. Ketika nama ibunya itu mirip paling tidak 40%, maka dianggap orang yang sama. Tapi kalau nama ibunya beda total, yang seperti saya sampaikan tadi, misalkan nama ibu saya itu misalkan Marfilia Arum Sayekti, itu nama ibu saya umpama. Tetapi ketika ditarik yang di Disduk itu bukan Marfilia Arum Sayekti, namanya misalkan Herilianti misalkan gitu. Maka ketika ditarik itu dianggap data bukan data saya, atau data NIK saya, data saya tidak ditemukan di Disduk, atau data saya tidak aktif. Jadi data yang ada di Disduk untuk nama ibu sifatnya sebenarnya kami sampaikan data sekunder, tidak terlalu krusial, tapi ya mohon diperhatikan juga gitu ya. Tapi kalau dipaksa harus diperbaiki karena nanti masalahnya cukup panjang. Mungkin ada orang tua yang hadir di Zoom ini kalau mendengar, jadi tidak usah terlalu dipikirkan untuk nama ibu. Nanti khawatirnya agaknya berimbas kemana-mana. Misalkan ibunya PNS, ganti nama ibu itu kan repot. SK-nya harus berubah, itu kan. Kemudian serdiknya berubah, SK CPNS-nya berubah, PNS semua berubah gitu ya. Info GTK-nya berubah, semuanya kan agak ribet gitu. Jadi fokusnya adalah ke data entitas siswa yang 4 tadi anak-anak semuanya ya. Saya ulang lagi, nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin. Untuk nama ibu sifatnya sunah gitu ya. Ya paling tidak pastikan nama ibu yang tertulis di KK itu jangan terlalu jauh gitu ya. Mirip-mirip lah. Kalau dihitung dengan hurufnya yang asli dengan ini paling tidak ya separuh benar lah. Atau kalau dibaca itu ya itu masih nama ibu saya itu benar kan gitu. Misalkan Herlianti dengan Herianti ya itu masih mirip. Tapi kalau Herlianti dengan Della Musliati gitu kan itu kan beda, benar-benar 100% beda. Nah, itu yang dianggap bukan data kita atau data kita nanti tidak ditemukan. Itu Bu ya, ada yang bertanya tadi. Monggo, silakan di belakangnya tadi siapa ini? Namanya nggak ada ya. Monggo silakan Bu. Ya silakan. Bagi yang ingin bertanya dengan Pak Iksan, atau udah jelas semua nih? Jadi saya ulangi lagi ya Pak Iksan, berarti anak-anak siswa kita harus mengecek datanya masing-masing. Ijazah terakhir dengan KKN pertama yaitu data primernya ya Pak Iksan, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah data yang sekundernya dilihat memang nggak ini benar, tapi adalah nama ibu ya Pak Iksan ya. Nah kemudian kalau misalnya terjadi kesalahan, kalian silakan perbaiki di Dukcapil dengan membawa ijazah terakhir ya Pak Iksan. Yang menjadi patokan adalah nama di ijazah ya Pak Iksan. Itu yang jadi patokannya, yang jadi patokan adalah nama di ijazah terakhir, itu jadi patokannya. Dan kalau memang terjadi kesalahan, cepat dibawa ke Dukcapil untuk diperbaiki. Karena waktu perbaikan itu ya nggak segampang itu ya Pak Iksan ya, mungkin karena untuk menarik data dari kementerian tuh agak lama, agak susah ya Pak Iksan ya. Nah, yang ditakutkan kalau data itu secepatnya dipakai oleh kalian untuk mendaftar, misalnya PTR kan, nah datanya salah, jadi agak lama, jadi akan terhambat. Nah kalau bisa diurus dari sekarang. Semuanya untuk kalian, kami dari pihak sekolah berharap kalian semuanya lancar dalam mengurus administrasi ya Pak Iksan ya. Nah untuk itu dari sekarang dicek lagi.
Silakan kalau ada yang bertanya. Karena belum semuanya ya Pak Iksan datanya itu data siswa kita belum 100% ya Pak Iksan ya. Kalau di data Dapodik mah sudah ya Pak Iksan, tapi kalau untuk link ke Disduk Capil masih banyak data yang Masih ada tidak, karena yang bisa merubahnya adalah siswa yang orang tua, betul. bersangkutan juga orang tua. Tuh. Jadi dicek ya, yang enggak ini ya Pak Iksan justru supaya mempermudah kalian ketika menurut cara administrasi nanti data itu untuk ngurusnya. Silakan kalau ada yang mau tanya atau ada yang kurang jelas, mumpung ada Pak Iksan. Silakan anak-anak semuanya, monggo, enggak apa-apa. Kalau mungkin sinyalnya jelek boleh chat ya. Di menu chat ada itu. Atau mungkin yang hadir ini sudah sama semua ya Bu ya, sudah valid semua. Mudah-mudahan Pak Iksan, mudah-mudahan sudah sama semua. Tapi karena ini sifatnya data entitas pribadi, saya nggak berani tampilkan nama-nama kemudian ini karena nggak apa namanya ya, data pribadi gitu ya. Sebenarnya ada nama-nama siapa saja yang datanya masih invalid, nama ibunya yang invalid itu ada lengkap. Sebenarnya sudah saya siapin ini, cuman karena ini data krusial ya, data pribadi saya nggak berani share. Tapi mungkin anak-anak semuanya yang ngerasa datanya sudah ngerasa beda mungkin boleh ya, boleh chat atau japri, Pak saya masalah begini gitu ya, nanti biar dicari solusinya. Kelas 12 cukup banyak ini masih ya rata-rata separuh lah yang masih beda. Beda dengan lumayan banyak. Artinya banyak Pak, kalau udah separuhnya. Separuh. Lumayan banyak itu. Ya. Coba dicek lagi. Nanti kita kasih tahu lagi Pak Iksan ke kelas-kelas kelas 12. Mungkin dengan Bu Putri. Apa? Nanti Jadi kita bisa ke anak-anak semuanya kok data banyak yang beda dibiarin. Kami bukan dibiarin, tapi kami nggak bisa ngapa-ngapa kan gitu Bu ya. Kami biasa. Iya benar. Izin bertanya untuk data yang dari SMP udah salah data samanya. Gimana maksudnya? Dari Fitriana. Oh ini sebentar dari Fitriana ya. Izin bertanya Pak, untuk data yang dari SMP udah salah data SMA-nya ngikut SMP. Mungkin bisa dihidupkan suara, saya kurang paham dengan pertanyaannya. Data SMP ada yang salah data. SMA-nya ngikut. Izin bertanya Pak. Iya silakan. Ini yang saya Fitri. Silakan. Silakan Nak. Kan ini misalnya tanggal lahir kita di ijazah SMP itu salah. Terus data yang namanya ini gimana? Ngikut SMP apa gimana? Saya tanya dulu, tanggal lahir yang beda ya? Iya. Ijazah SD dengan SMP sama atau beda? Tanggal lahirnya? Sama. Sama. Jadi kalau tanggal lahir antara ijazah SD dan SMP sama itu seperti kami sampaikan di awal tadi, jadi anggap aja data yang valid, yang benar, anggap aja kamu lahirnya di tanggal ijazah SMP tadi. Soal niup lilinnya nanti tanggal berapa itu silakan. Gitu maksud saya gitu ya. Misal, kamu lahirnya di ijazah itu tanggal 1 Januari. Tapi kamu sebenarnya keluar dari perut ibunya itu tanggal 1 Desember umpama gitu ya. Ya terserah nanti ulang tahunnya niup lilinnya 1 Desember, tapi kamu anggap aja data valid kamu adalah 1 Januari gitu. Kenapa? Karena ijazah udah kadung terbit, agak repot kalau mengganti ijazah gitu ya. Menyalahkan ijazah itu seperti tangan kita kena duri terus jarinya dipotong gitu loh. Memang sakitnya hilang tapi masalah baru timbul nanti dan masalah itu lebih rumit gitu. Jadi yang simpel adalah mengganti data yang ada di Disduk. Walaupun itu berbeda dengan realita gitu ya. Mungkin secara secara adat mungkin yang Jawa yang dan lain-lain mungkin agak ya gimana gitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin seperti itu Nak ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Untuk Fitriana yang di kakak anggap aja salah walaupun itu benar sebenarnya sesuai realita. Ya nanti niup lilinnya sesuai yang di kakak yang salah itu gitu ya. Niup lilin kalau ulang tahun sama teman-teman. Iya Pak. Gitu ya. Terus iya Pak, makasih ya Pak. Segera ya. Nanti kalau sudah ke Disduk, sudah dapat kakak yang baru, silakan diupload di Siakat. Di Siakat saya beri tempat untuk ngupload, di upload berkas ya siswa baru itu ada kartu keluarga lain. Nanti diupload aja. Yang lama biarin, yang baru dicetak dari Disduk upload lagi.
ya kartu keluarga lain namanya ya. Kayak gitu Fitriana dan teman-teman ya. Satunya Bu, izin bertanya Pak, kami gak ada SKHU SMP karena kami tidak UN. Jadi pakainya SKL. Untuk data otentik bukan SKL nak, bukan SKL, bukan SKHU tapi ijazah. Ijazah ya. Ijazah SD dan SMP. Untuk SMA kita acuannya melihat data dari SMP. Tapi Bapak melihat dua-duanya. Kalau ada siswa yang ijazah SD dan SMP-nya berbeda itu kami japri. Kami kasih tahu bahwa bahkan orang tuanya beberapa tahun yang lalu sebelum ditulis kami panggil dulu dari Pak Edi yang nulis ijazah itu kita koordinasi dari Pak Edi-nya sampai orang tuanya dipanggil untuk dikasih tahu diinformasikan bahwa ijazah SD-nya berbeda begini-begini dan seterusnya. Nanti solusinya bagaimana kita sampaikan. Jadi intinya untuk SMA itu data melihat data dari ijazah dan itu sudah kami lakukan di Dapodik sudah kita padankan kita samakan dengan ijazah sudah 99,9% sama gitu ya. Masalahnya sekarang kementerian itu kiblat datanya bukan ijazah tapi kiblat datanya adalah Disduk. Sedangkan data anak-anak kita itu separuh 55% itu datanya berbeda antara ijazah dan Disduk. Jadi 55% anak itu seharusnya hadir semua di Zoom ini, Bu. Jangan-jangan yang hadir ini datanya cuma Fitriana yang berbeda tadi ya. Gitu ya. Mungkin gitu Rahil ya, ketangkep ya mungkin. Ya, ada lagi yang ingin bertanya dengan Pak Iksan? Pertanyaan dari Fitriana, silakan di belakangnya Fitriana mungkin. Atau belum ada Bu ya? Belum ada Pak Iksan. Kalau yang di Zoom ini yang rajin-rajin semua, jadi datanya benar semua kan gitu ya, udah valid semua. Iya. Benar Pak Iksan, mudah-mudahan ya Pak Iksan. Mudah-mudahan gitu. Ini hanya 50 yang bergabung Pak Iksan, berarti berapa persen ya nih dari kelas 12? Kalau seandainya yang hadir ini yang datanya bermasalah pun belum semuanya. Iya benar. Yang paling ini Pak Iksan untuk yang sekolah kedinasan biasanya detail banget ya Pak Iksan untuk sekolah-sekolah kedinasan tuh datanya itu yang mau masuk polisi itu angkatan cross check lagi datanya. Yang polisi dan angkatan lebih hati-hati lagi itu di tanggal. Karena nanti dibatasi dengan usia. Itu agak hati-hati. Ada di sekolah lain saya dapat kemarin dari ngobrol dengan teman ada siswa yang terhalang daftar untuk kedinasan karena usianya salah gitu loh. Di kakaknya itu terlalu tua. Jadi terlalu tua atau terlalu muda gitu ya. Jadi tidak sesuai sehingga dia tidak bisa daftar. Kan kasihan ya, sayang banget gitu loh kesempatannya untuk daftar gara-gara masalah data di Disduk. Karena dari kayak kedinasan itu mereka memakai data Disduk karena aturan legalnya sudah ada tadi ya, Kepres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data. Jadi kita harus ya ngikuti aturan pemerintah ya anak-anak semuanya ya. Kita tinggal ikutin aja gitu. Kalau misalkan di kakaknya di jasanya benar, kemudian di kakaknya salah kan yang nanti yang ditarik oleh kedinasan data dari Disduknya, bukan tanggal di ijazah kan gitu. Sehingga tanggal lahirnya ya tanggal terlalu tua kan gitu ya kalau tua. Umur aslinya 17 karena kesalahan penulisan bisa jadi umurnya 22 tahun kan gitu. Bisa jadi itu ya. Dan itu silahkan segera diurus, jangan ketika butuh baru diurus. Selamat malam Pak Edi. Nah ini masternya data ini. Pak Edi, Assalamualaikum Pak Edi. Bahas persiapan data siswa ini Pak Edi. Biasanya nanti finishnya ke Pak Edi nanti ya. Selamat malam Pak Edi, sinyal gimana? Bagus Pak Edi? Mic-nya belum dinyalakan Pak Edi. Mana ini? Alhamdulillah. Sudah belum? Alhamdulillah baru 50 yang bergabung. Oh ya. Bentar, Pak. Silakan anak-anak mungkin kalau nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami kembalikan Bu Marfi mungkin atau kita cut dulu kalau memang dari anak-anak sudah nggak ada. Mungkin bisa Pak Iksan ketika nanti ada anak-anak yang ada masalah ya silahkan bisa ke Pak Iksan langsung WA ya Pak Iksan ya. Bisa menghubungi Bu Marfi atau Bu Putri sebagai BK. Sekarang ini malam ini mau cross check dulu Pak Iksan. Jadi mereka mau cross check dulu nih datanya mau dilihat lagi. Mungkin nyimpan kartu kakaknya di mana dan ijazah. Dikasih tahu gitu ya, disuruh ngecek gitu. Kalau beda ke Disduk gitu nanti yang teman-temannya yang nggak hadir. Ya Pak Iksan nanti kita umumkan lagi Pak Iksan. Mungkin malam ini baru bergabung, wah ini malah berkurang Pak Iksan, 49 orang. Mau istirahat semua.
Mungkin ada yang bertanya lagi? Atau Pak Edi sering menemukan kesalahan dalam menulis ijazah gimana Pak Edi biasanya? Mic-nya, Pak, monggo mic-nya Pak Edi. Udah belum? Mic-nya mungkin ada yang disampaikan, mumpung anak-anak lagi ada 40-an anak ini lagi, kalau ingin disampaikan ke anak-anak, monggo. Ya kebetulan saya kan baru masuk ini Pak Ihsan, jadi pembahasannya apa saya kan belum begitu paham gitu. Oke, next time aja ya. Oke. Monggo, Iya. Yang penting saya udah mantau anak-anak juga. Tapi sayang ya dari sekian banyaknya cuma berapa yang partisipasi. Nanti kita schedule lagi, Berarti mungkin karena waktu juga kecapean mungkin ya. Kita cari mungkin yang nggak kecapean malam apa ya? Malam Minggu atau malam Senin atau malam Minggu kayaknya Pak Iksan. Kalau ini udah pada capek. siang atau Minggu siang mungkin gitu ya. Kayak, Yang penting bukan jam belajar, kan nggak ganggu kegiatan di sekolah. iya. Ya Pak Iksan. Mungkin waktunya nggak malam ya Pak Iksan. Hmm. Kalau malam pada istirahat mungkin. Karena kalau yang seperti Nanti ini di depan pas upacara juga nggak konsentrasi juga ya Bu. Bingung juga jelasinnya kan gitu. Jelasin satu-satu keliling ke kelas juga Pak Edinya kecapean juga. Yang bergabung, saya ulang lagi, tolong dimulai sekarang diperiksa ya Nak ya, yang baru bergabung atau yang masih bergabung. Datanya kalau beda silakan segera diperbaiki ke Disduk. Data yang dianggap benar adalah data ijazah SMP dan SD. Identitas yang krusial yang perlu untuk segera diperiksa adalah satu, nama siswa, kemudian tempat lahir siswa, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Itu data identitas yang sangat penting. Pastikan jangan sampai berbeda. Kalaupun berbeda hanya penulisan huruf besar kecil tidak masalah. Kalaupun berbeda, kalau bisa jangan sampai berbeda walaupun satu huruf. Sekali lagi, kalau besar kecil tidak masalah ya. Misalkan Ihsanuddin huruf besar semua, dengan Ihsanuddin I-nya besar itu tidak masalah. Tapi yang bermasalah itu kalau misalkan nama saya Muhammad Iksan, satunya ditulis M Iksan, satunya Muhammad, M-nya double ya. Muhammad Iksan itu udah dianggap orang yang berbeda. Apalagi tanggal lahir yang berbeda, apalagi berbeda tahunnya dan selisihnya terlalu jauh. Tanggal di ijazahnya umurnya 17 tahun, tanggal di kakaknya umur 23 tahun atau 22 tahun kan gitu. Ada itu ya. Tahun kemarin ada yang di kakaknya itu terlalu tua, ada. Jadi dia warning gitu, warning ada. Kalau sudah ke Disduk, anak-anak silakan mungkin tidak perlu japri ke saya, langsung aja diupload ke Siakat ya. Diupload ke Siakat, sudah saya siapkan di situ ada menu yang biasa upload berkas daftar ulang itu ada kartu keluarga lain. Yang kartu yang lama biarin, kartu keluarga lain. Atau mungkin anak-anak yang punya 2 kakak, saya nggak tahu kakak mana yang valid, dua-duanya diupload dulu aja nggak apa-apa. Yang penting kita padankan dulu dengan Disduk, nanti kita sambil koordinasi. Kalau misalkan dua-duanya valid atau dua-duanya invalid, nanti salah satu kalian bawa ke Disduk gitu ya. Itu yang punya 2 kakak. Contoh yang punya 2 kakak itu misalkan saya contohkan tadi Nak ya. Saya pernah terdata di kakaknya Bu Marfi sebagai ponakan. Saya juga pernah terdata di kakaknya Pak Edi sebagai ponakan kan gitu. Seharusnya data saya itu di datanya Pak Edi dan di datanya Bu Marfi sama persis seharusnya. Cuman bisa jadi karena koneksi pengetikan ya, karena sesuatu dan hal namanya berbeda. Di tempat Pak Edi nama saya M Iksan, di tempat Bu Marfi nama saya Muhammad Iksan gitu kan. Jadi dianggap itu 2 orang yang berbeda. Yang seperti itu silakan dua-duanya kakaknya boleh diupload ke Siakat kalau yang satunya udah benar ya. Tapi lebih bagus ya, lebih cepat lebih baik ya dua-duanya kakaknya yang beda tadi dibawa ke Disduk, validasi sesuaikan dengan ijazah. Nyatakan ke Disduk, petugas Disduk data saya yang benar, data yang kakak versi A, ini yang benar sesuai ijazah, hampirkan ijazah. Oh ya anak-anak semuanya perlu hati-hati ini, jangan sampai nanti terjadi kehilangan ijazah gara-gara ada sosialisasi dari sekolah, kemudian ijazahnya dibawa kemana-mana, ke sekolah, ke kantin, sampai nongkrong ke mall gitu ya. Hati-hati ya Nak ya. Jadi kalau untuk ke sekolah, cukup dipoto aja, tidak perlu ijazahnya dibawa. Kakaknya tidak perlu dibawa ke sekolah, dipoto saja, nanti kalau uploadnya kesulitan, HP-nya yang dibawa ke lab. Ada Pak Panca, ada Pak Rifki, ada Pak Ipul, dan seterusnya nanti bisa bantu nguploadkan atau nyimpan gitu ya. Atau mungkin dikirim japri WA Pak Ihsan juga boleh kalau ada kesulitan nguploadnya. Itu masalah ini, masalah kakak atau ijazah. Jangan dibawa-bawa ya, nanti ketinggalan di meja, ketinggalan di mana kan gitu. Jadi kalau ke kakak bagusnya ya orang tuanya saja. Kalian sebagai siswa ya fokus ke
sekolah belajar gitu ya. Jadi apalagi membawa ijazah nanti kemana-mana, kata pamit ke orang tuanya ngomongnya mau ke Disduk, nongkrong dulu ke MBK, nanti ketinggalan di parkir, ya udah kan ijazahnya hilang kan gitu. Hanya mau ngurus ke Disduk malah ijazahnya hilang, khawatirnya seperti itu. Jadi pesan Bapak hati-hati nak ya. Itu Bu dari kami. Termasuk ini mungkin Pak, Monggo Pak Edi, monggo. ngecek kesesuaian antara ijazah SD dan SMP-nya itu. Kalau memang nanti ada perbedaan kan mau nggak mau kan harus minta surat keterangan gitu. Tadi udah disampaikan belum? Ya, untuk malam hari ini fokus ke ini dulu Pak Edi. Untuk malam hari ini kita fokus padan data antara ijazah dan ini Disduk. Karena kita nggak bisa perbaikan ke Disduk. Kalau perbedaan SD dan SMP nanti sambil berjalan mungkin Pak. Saya juga validasi. Oh iya. Nanti kita validasi antara SD SMP. Kalau beda nanti kita koordinasi orang tua kita datangkan ke sekolah untuk koordinasi membuat surat apa namanya perbedaan ijazah ya. Nanti kita PR kita berdua Pak Edi. Sip. Ini fokusnya kita anak-anak disampaikan untuk bagi yang kakaknya berbeda untuk perbaikan ke Disduk. Mahasiswa tempat lahir tanggal jenis kelamin. Mohon izin nanya Pak Ihsan. Monggo silakan. Nggak hidup kamera, maaf lagi di jalan. Pak, kalau kan perbedaan apa itu diurusnya itu paling lambat kapan itu Pak? Secepatnya atau ada batas ininya? Sebab anak-anak kan biasanya kan harus diuber-uber itu Pak, diingatkan. Itu sampai kapan? Kalau sampai kapan sebenarnya ya kapan aja bisa Bu, nggak ada batasnya ya namanya data. Tapi kan ini pengalaman sudah masih ada catatan di saya itu Bu, berapa anak yang mereka sudah mengirimkan japri ke saya, kakaknya sudah ke Disduk, sudah diperbaiki, sudah dicetak, sudah berubah dicetak print out-nya. Tapi ada yang tunggu 3 hari berubah, ada yang sebulan baru berubah bisa ditarik datanya. Ada yang sudah hampir setengah tahun nggak berubah juga Bu, ditarik juga. Saya juga bingung. Ada yang anak minta ke Disduk sampai capek Pak, saya ke Disduk terus. Nggak berubah, saya bingung juga gitu. Bolak-balik ya, nggak kelar-kelar. Masih baca kakak yang lama. Nah ya, saya mengkhawatirkan kalau terjadi yang seperti ini. Kalau pas kebetulan 2 hari 3 hari yang umumnya itu bisa, ya alhamdulillah kan gitu. Tapi kalau ketemu mau daftar polisi, ketemu pas datanya baru 6 bulan berikutnya baru bisa ditarik kan, ya sayang banget kesempatan itu Bu ya. Jadi maksud kami sosialisasi jauh-jauh hari ini masih bulan Oktober, kalau SNPTN aja kan baru Januari ya, awal Januari itu masih jauh. Iya. Tapi walaupun masih jauh, lebih cepat lebih baik bagi anak-anak ya. Jangan lebih cepat lebih baik, benar Pak. Berarti memang si anak ini harus diingatkan terus. Iya betul. Oke. Sekolah lain juga yang saya sampaikan tadi mungkin baru bergabung Bu ya. Ada anak yang tidak bisa daftar kedinasan gara-gara kakaknya itu beda jauh gitu kan. Kakaknya beda jauh, satunya 17, satunya 22 tahun gitu kan. Nggak bisa daftar kan gitu. Usianya terlalu tua dan seterusnya kan gitu. Ya karena data kakaknya ditarik nggak real time ya udah tidak bisa daftar kan gitu. Kan sayang banget gitu. Sayang banget dan harus nunggu tahun depan gitu. Datanya berubah dulu baru bisa daftar. Ya yang seperti ini semoga tidak terjadi di sekolah kita kan gitu ya. Pada anak-anak kita gitu. Maksudnya kita sosialisasi ke anak-anak ya monggo dari sekarang nak kita mulai sadar diri dengan data kita. Kalau yang data sekolah yang bisa kami bantu perbaiki sudah kami proses, tapi yang ke Disduk ini kami angkat tangan gitu Bu ya. Harus bukan angkat tangan nggak mau, maksudnya karena memang nggak bisa kan gitu. Harus nggak bisa ya Pak, benar. Yang ke sana kan gitu. Oke itu dulu Bu. Pak Ihsan, kami bisa nggak minta data siapa yang dari kelas 12 yang data, mungkin kami akan datanya satu-satu ke siswa untuk mempercepat. Kita kan dulu, artinya kita sudah kasih tahu dari awal gitu. Kalau memang bisa nanti saya minta ya Pak Ihsan datanya biar kami nanti mendatangi siswanya. Karena kalau nggak gitu, tapi mungkin nanti saya minta ya Pak Ihsan. Offline aja. Ini sebenarnya sudah tampil saya tadi. Karena ini sifatnya benar nanti datanya kasih ke kami akan panggil siswa-siswanya supaya cepat Pak. Karena kalau ya namanya siswa ya Pak ya harus kita ini kan dulu.
Siap Bu, kita nanti yang kita yang penting kita sudah memberikan yang terbaik bagi siswa, kita sudah kasih tahu, seterusnya tinggal siswa itu sendiri apakah mau datanya di ini kan ya kan Pak Iksan. betul. Ini Pak Iksan yang sudah bergabung dengan kita, Pak Tarono, Bu Putri, Bu Susi, Pak Edi, Bu Warti, Bu Heri dengan Bu Sulis nih Pak Iksan. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan info ini ke siswa-siswa yang lain. Iya. Itu Pak Iksan. Mungkin sudah lelah Pak Iksan ini malam. Nanti kita lanjutkan lagi ya Pak Iksan. Baik anak-anakku, tadi pemaparan dari Pak Iksanuddin, operator sekolah SMA Negeri 15 terkait validasi data siswa yang terlink ke Disdukcapil nantinya. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Semoga acara ini dapat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semua semua diperlancar ya Pak Iksan ya. Semua diperlancar. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama ya Pak Iksan. Semuanya jadi anak-anak yang sukses semuanya nanti. Amin. Amin. Mudah-mudahan jadi anak sukses semuanya, cita-citanya tercapai ya Pak Iksan. Dimudahkan untuk Nah, kalau untuk dimudahkan mencapai cita-citanya berarti datanya harus lengkap ya Pak Iksan ya. Kemudian dokumen fisik ijazah juga hati-hati membawanya, tadi Pak Iksan sudah pesan, hati-hati untuk membawanya. Mungkin itu ya Pak Iksan ya, kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri acara pada malam hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Silakan boleh live anak-anak semuanya. Ya terima kasih ya Pak Iksan, Bapak Ibu semuanya, Pak Tar semuanya.